selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, senang rasanya saya menemui kalian semua dan saya berharap selalu semoga saya menemui kalian dalam keadaan yang sehat, dimurahkan serta dilancarkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan kalian, dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Ya, saya sedang ada di depan teras dan di belakang saya ada beberapa bonsai. Dan salah satunya nanti akan saya lakukan perawatan dan perapihan agar kita bisa melihat struktur dari bonsai tersebut. Jadi bagaimana saya merancang sebuah bonsai yang mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Bonsai apakah? Bonsai itu ya seperti yang terlihat di belakang. Ada sebuah bonsai yang saya sudah rawat dan saya mulai pembentukannya dari awal, yaitu dari 2 tahun lebih, dan kemudian keadaannya sekarang seperti yang saat ini bisa kita lihat dan kita bisa nikmati. Oke, mari kita bersama-sama cek melihat bahan bonsainya. Tapi sebelum saya akan melakukan perapihan dan kita akan mengamati bersama perancangan bonsai ini. Oke, check it out. Ya teman-teman, inilah bonsai yang kita akan amati dan kita akan bahas bersama. Ya, sebuah bonsai serut dengan style multitrang, di mana banyak batang yang ada pada bonsai ini, dan kemudian bagaimana cara kita atau cara saya membentuk bonsai ini. Tapi sebelumnya kita akan merapikan terlebih dahulu agar terlihat struktur yang lebih jelas dan kita bisa mengamatinya dengan lebih baik. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan melakukan aktivitas ini dan kemudian nanti kita akan melihat hasilnya. Ya teman-teman, pada akhirnya saya sudah selesai melakukan perapihan. Seperti yang kalian lihat, ya sudah cukup rapi dan bisa kita melihat lebih jelas. Jadi kita akan bahas bonsai serut ini, yang mana sudah saya sampaikan bahwa bonsai ini dikonsep dari awal dengan bonsai multitrang. Kita ketahui bersama bahwa multitrang adalah bonsai yang memiliki banyak batang. Jadi kita lihat di sini ada beberapa batang dan kemudian kita arahkan dan melihat bentuk keseluruhan dari bonsai ini terlihat lebih nyaman dan rapi. Berbeda dengan bonsai grouping yang seolah dibentuk dengan konsep hutan, tetapi multitrang yang ini, yang saya buat ini, seolah-olah menjadi satu kumpulan yang berdekatan dan kemudian kalau dilihat lebih jauh seolah menjadi satu bonsai, tetapi ternyata di sini dibentuk per item atau per batangnya. Jadi mari kita lihat bersama bagaimana saya membentuk batang-batangnya. Jadi satu persatu ini dibentuk dan diarahkan dan kemudian dikelompokkan, baik itu tajuk dan mahkotanya. Jadi masing-masing dibuatkan mahkotanya. Nah, kita seperti yang kita lihat, yang pertama di sini ada satu batang di depan. Sebenarnya bahan awalnya adalah batang-batang lurus yang hanya berdiri tegak berkelompok, tetapi menjadi satu kesatuan, satu bonggol. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengakali bonsai ini menjadi bonsai yang bisa kita nikmati dan terkonsep dengan baik. Nah ya, kita lanjut lagi dengan batang yang pertama ini yang saya sorot. Nah yang ini bisa kita lihat bersama di sini.
bahwa saya mengumpulkan beberapa tajuk. Nah, dari sana bisa kita lihat ya, kita membentuk satu alur sampai ke puncak. Nah, ini puncaknya. Kemudian kita kelompokkan dari cabang satu mengarah ke depan sini, dan kemudian ada beberapa cabang yang mengarah ke samping. Jadi mengisi dimensi-dimensi dari, anggap saja kita membuat sebuah lingkaran dari bibir pot ini agar terisi penuh, hampir merata ke seluruh ruang dari lingkaran ini. Ya, jadi kita buat bertumpuk dari paling bawah kemudian sampai ke atas itu meruncing. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada batang yang kemudian saya bentuk juga. Memang agak silau sedikit karena terpantul sinar matahari jadi kurang jelas. Ya, jadi mohon dimaklumi karena saya bukan membuat video tutorial, hanya memberikan pandangan atau cara saya berimajinasi untuk membuat sebuah bonsai dengan konsep multitrang ini. Ya, nah seperti ini di batang yang kedua kita bisa lihat saya bagi menjadi beberapa juga, kemudian alurnya di sana sampai ke mahkotanya. Mahkotanya ada di sini, kemudian beberapa kita bentuk tajuk-tajuk, dan biasa tajuk yang paling bawah itu adalah tajuk yang paling lebar atau paling panjang, jadi menumpuk sehingga membentuk seolah menjadi satu kesatuan ya. Satu batang memiliki kumpulan, kemudian kelompok tajuk-tajuk dan sampai ke mahkota. Nah, biasanya konsep dari bonsai multitrang ini diambil dari beberapa batang yang kemudian dibentuk menjadi bonsai itu berjumlah ganjil. Tetapi dalam hal ini saya sayang membuang satu atau beberapa cabangnya. Dahulu saya juga pernah membuang beberapa, tetapi ternyata setelah kita senter dari depan ya, untuk imbang kanan dan kiri kita memilih jumlah dengan jumlah ganjil seperti misalnya 7. Jadi diharapkan satu as di tengah itu yang paling besar, kemudian meninggi dan dianggap menjadi as tengah, dan secara otomatis paling tinggi dan paling besar batangnya, sehingga seimbang kanan kiri, kanan 3 kiri 3. Sebenarnya seperti itu yang menjadi pertimbangan dari pebonsai kenapa diperlukan batang ganjil untuk bonsai multitrang ini. Tapi ya tergantung daripada situasi. As kadang-kadang tidak hanya diletakkan di tengah, tetapi terkadang nomor 2 dari pinggir kanan, kemudian membentuk segitiga yang condong misalnya ke kanan atau ke kiri. Ya tergantung dari batang yang didapat atau diperoleh, yang mana yang terlihat lebih besar, kemudian yang mana pantas untuk dijadikan as. Nah, dalam hal ini saya membuat as dari batang yang ada di tengah sini. Ya, walaupun di sini ternyata hanya ada 2 batang, dan kemudian di sebelah ya kiri kita ini atau kanan bonsai ini ada 3 batang. Jadi tidak menjadi masalah karena kita mengisi dari bukan saja dimensi tetapi keliling dari bonsai ini. Ya, apabila kita tempatkan dimanapun dalam kondisi apapun, kita bisa melihat lebih leluasa bonsai ini, baik dari front, dari samping maupun dari belakang. Jadi tidak ada celah yang membuat bonsai ini menjadi kurang nyaman untuk dilihat. Nah, kita lihat lagi batang berikutnya yang ini. Ya sama juga saya bentuk beberapa ya. Nah, ini bekas potongan awalnya seperti bisa kalian lihat. Batang ini di sini kita potong, kemudian yang itu di sana. Kemudian kalau asnya itu di sini. Kemudian kita melakukan pengelosan. Nah, ini juga ada di sini, yang di belakang di sana. Ya, seperti ini kita membagi percabangan dari masing-masing batangnya. Biasa kalau ada di depan atau di front dari as itu lebih banyak mengarah ke depan sini dan ke samping. Jadi kita membentuk kelompok-kelompok dari tajuk-tajuk yang telah kita buat. Kemudian ada mahkotanya. Nah, kemudian dilihat di sana, ini ada batang lagi yang lebih condong kita mengarahkan percabangannya ke samping. Jadi kalau dilihat dari depan, dia akan dibentuk paling lebar karena dia akan menjadi sudut dari segitiga yang kita buat dan menjadi ujung. Ya, di sini juga ujungnya. Ya, seperti itu. Kemudian di sana ada batang lagi yang saya manfaatkan untuk digunakan sebagai back. Nah, di sini sudah saya kelompokkan juga.
menjadi beberapa tajuk dan diarahkan untuk memberikan kesan menumpuk dari bonsai ini. Nah, ini puncaknya atau mahkota dari cabang yang ini ya. Kemudian dari belakang ya, ini asnya. Kemudian inilah yang saya los, yang dimana potongannya hanya sampai di sini. Kemudian kita los lebih lama dari yang lainnya karena harus mendapatkan percabangan yang lebih besar. Contohnya seperti ini, karena di sini kurang satu lagi batang untuk mengisi keseimbangan sesuai dengan batang yang ada di sini, maka saya menggunakan percabangan yang lebih besar yang saya bentuk di sini dan mengisi dimensi belakangnya. Ya, ini hanya untuk mengakali dimensi belakang atau ruang belakang yang diharapkan nanti bisa terlihat menumpuk. Ya, seperti ini. Ya, memang agak silau sedikit sih. Sebuah konsep bonsai dengan style multitrang, dan mungkin saja kalian bisa membuatnya lebih bagus. Baiklah teman-teman, kita akan memutar atau melihat keliling dari keseluruhan bonsai ini. Ini tampak depannya, kemudian kita akan putar searah jarum jam. Ya, ini bagian kiri dari bonsai atau tampak kanan dari kamera kita atau sudut pandang kita. Ini kita putar lagi. Ini kita sudah ada di back. Ya, sudah banyak juga penumpukan-penumpukan dari tajuk-tajuk yang sudah dibuat sampai ke top mahkotanya, walaupun masing-masing ada mahkotanya. Dan kemudian kita putar kembali. Ya, ini bagian kanan dari bonsai atau kiri dari sudut pandang kamera atau sudut pandang kita. Dan kita kembali ke tampak depan. Nah, ini tampak depannya. Baiklah teman-teman, demikian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan dan yang saya sharing untuk kalian semua itu bermanfaat. Dan mari tetap semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.